wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289205058. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Logistik semester 4 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias SIP SEMM. Materi yang akan kita bahas adalah desain organisasi. Desain organisasi adalah suatu keputusan yang diambil oleh manajer atau pengelola organisasi untuk membuat suatu pola struktur organisasinya yang spesifik atau khas. Ada 4 unsur yang terkandung dalam keputusan desain tersebut, yaitu pembagian kerja, pendelegasian wewenang, departementalisasi, dan rentang kembali. Selanjutnya, model desain organisasi. Ada 2 model penerapan manajemen logistik dalam suatu perusahaan, yaitu penerapan manajemen logistik sentralisasi dan penerapan manajemen logistik desentralisasi. Penerapan manajemen logistik untuk sentralisasi maupun desentralisasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti strategi perusahaan, jangkauan pasar, kemampuan manajemen, dan sumber daya lainnya atau manusia, alam, modal. Manajemen logistik bersifat sentralisasi. Sentralisasi dalam struktur organisasi menggambarkan apakah seorang pimpinan akan memberikan wewenangnya atau tidak. Para praktisi dan peneliti memandang bahwa sentralisasi merupakan kegiatan pengambilan keputusan dan kegiatan pengendalian. Manajemen logistik desentralisasi dapat dilakukan apabila dalam suatu organisasi mempunyai beberapa bagian organisasi yang lebih kecil, seperti suatu organisasi yang mempunyai beberapa pabrik, perguruan tinggi yang mempunyai beberapa fakultas. Setiap manajer harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan termasuk kegiatan logistik di dalamnya. Dalam sistem desentralisasi, apabila ditinjau dari saluran wewenang, maka akan terdapat beberapa bentuk organisasi, yaitu bentuk organisasi jalur atau garis, merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan yang dilimpahkan kedua satuan organisasi di bawahnya dalam semua bidang pekerjaan. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu atau sesuai dengan fungsinya. Bentuk organisasi garis dan staf merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya, dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang pejabat staf ahli untuk membantu pimpinan. Selanjutnya, bentuk organisasi fungsional dan garis merupakan organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan kepada semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya. Dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang staf ahli. Manajemen logistik gabungan. Gabungan sistem ini mengkombinasikan antara penerapan manajemen logistik, sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Penerapan ini membagi beberapa kewenangan dalam pelaksanaan manajemen logistiknya. Sistem sentralisasi diterapkan untuk urusan logistik yang dipandang mengandung resiko tinggi dan harus dikendalikan oleh manajer langsung. Sedangkan sistem desentralisasi digunakan untuk urusan logistik yang dipandang tidak mengandung resiko dan wewenangnya bisa didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi yang lebih kecil. Sistem logistik gabungan mempunyai 4 macam konsekuensi dalam pelaksanaan organisasinya, yaitu yang pertama, jika spesialisasi kerja
semakin tinggi, maka akan semakin besar kompleksitas kerjanya. Yang kedua, semakin besar pendelegasian wewenang, maka akan semakin besar kompleksitasnya. Yang ketiga, semakin besar pelanggan jenis produk atau jasa, maka organisasi bersangkutan akan semakin kompleks. Yang keempat, jika rentang kendalinya sempit, maka akan semakin kompleks pelaksanaannya. Penyediaan tenaga ahli dalam logistik. Apabila suatu organisasi mengalami ketidakseimbangan dalam jumlah penyedia atau manajer terhadap jumlah tenaga operasional, akan mengakibatkan lemahnya sistem manajemen dalam pengambilan keputusan. Jumlah manajer yang terlalu sedikit dapat mengakibatkan pengambilan keputusan kurang memperhatikan faktor aktual atau dan relevan. Akan tetapi, jumlah manajer yang terlalu banyak juga akan menyebabkan adanya kekaburan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, evolusi organisasi. Evolusi organisasi merupakan perubahan konsep dari konsep lama ke konsep baru yang mengarah ke terpaduan antara masing-masing kegiatan dalam kegiatan logistik. Konsep baru muncul seiring dengan berjalannya konsep lama, dan oleh para manajer, konsep lama tersebut diperbarui dengan konsep baru. Reorganisasi logistik bersifat evolusi seluruhnya, kecuali untuk beberapa situasi yang istimewa, seperti perbandingan-perbandingan dari tipe-tipe organisasi yang ada dalam kaitannya dengan kegiatan logistik. Organisasi logistik tipe 1. Dalam tipe ini, sebagian besar perubahan organisasi menyangkut pengelompokan kembali dari fungsi-fungsi dalam bidang tradisional pemasaran dan manufaktur. Selanjutnya, organisasi logistik tipe 2. Dalam tipe 2, bahwa beberapa bagian dari bidang logistik yang sudah dipisahkan dan diangkat ke suatu posisi yang lebih tinggi, wewenang dan tanggung jawab organisasinya. Organisasi logistik tipe 3 ada 4 aspek yang terlihat dalam organisasi ini, yaitu setiap aspek dari seluruh operasi logistik terstruktur sebagai suatu operasi garis yang berdiri sendiri. Keempat bidang fungsional logistik digambarkan pada level pelayanan penunjang sistem. Pada level koordinasi, potensi penuh dari sistem logistik dapat disebarluaskan ke seluruh perencanaan dan operasi garis. Perencanaan dan pengawasan sistem terdapat pada tingkat tertinggi tipe organisasi ini.